Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity Channel. Vlog video kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang hubungannya antara pohon dengan peristiwa banjir, sobat ya. Jadi tanaman dengan banjir itu apa hubungannya? Toh juga ketika air itu meluap, tanaman juga tidak bisa meresap atau menguras begitu saja ya. Nah, begini sobat, jadi akan saya jelaskan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi agama dan dari sisi sains atau dari sisi ilmu teknik, sobat ya. Yang pertama kita mengulas dan menggabungkannya, sobat ya, karena dunia ini adalah ilmu multidisipliner, sobat ya. Jadi kita tidak bisa melihat sisi dari teknologi saja, sobat ya. Jadi tanaman itu, sobat ya, di dalam menurut ilmu agama pengetahuan itu, tanaman itu melakukan tasbih, sobat ya. Jadi berzikir. Tiap daun atau dahannya itu berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sobat ya. Itulah kenapa ini sebenarnya sudah tercantum dalam Al-Qur'an, sobat ya, bahwasanya di Al-Isra ayat 44, langit dan 7 dan semua yang ada di dalamnya ya, termasuk tanaman, itu bertasbih, memuji kepadanya, sobat. Jadi ini juga sudah diteliti, sobat ya. Ternyata oleh Profesor William Brown ya, itu di dalam jurnalnya itu menemukan suatu suara ritme, suara getaran ya, yang dihasilkan oleh tanaman yang tidak didengar oleh manusia. Dan itu berulang-ulang setiap detiknya, sobat. Sampai akhirnya profesor ini tertegun, apa ini, suara apa itu? Akhirnya baru ya, ketika dia melihat profesor muslim dan diceritakan bahwasanya ada dalam Al-Quran surat Al-Isra tadi, sobat, baru sadar bahwasanya ternyata itu suara tasbih, suara zikirnya daripada tanaman, sobat ya. Nah, tanaman dimana tiap daunnya itu tiap detiknya itu berzikir. Nah, kalau tanaman itu banyak, sobat, berarti zikirnya juga tambah banyak. Nah, pertanyaannya, nah gimana kalau seperti gambar di atas, sobat? Tanamannya gundul gitu. Hutan-hutannya tidak ada, gersang, sobat gitu. Kemudian tidak ada sama sekali tanaman, tinggal sedikit. Berarti sudah tidak ada yang zikir, sobat ya. Tidak ada yang bertasbih, tidak ada yang memohon, tidak ada yang mencegah terjadinya suatu malapetaka gitu. Sehingga apa? Maka kembali kepada ada ayat lain yang menjelaskan ketika daerah itu gundul dan itu gersang, maka malaikat gitu, atau Allah SWT akan menurunkan hujan di daerah itu, sobat gitu loh. Hujan itu di dalam agama tidak bisa diprediksi, sobat, akan turunnya gitu loh. Walaupun dalam ilmu hidrologi, siklus hujan itu akan terjadi, tapi kan tidak tahu kapan turunnya di mananya. Yang jelas ketika dia turun sudah melampaui, curah hujannya sangat tinggi, akan terjadi seperti foto itu, sobat ya. Jadi akan terjadi banjir ya. Akhirnya daerah aliran sungainya tidak akan mampu, sobat ya, menampung sehingga masuk ke kota ya. Kota itu adalah daerah hilir, sobat ya. Daerah yang menjadi dampak terjadinya banjir. Oleh karena itu, sobat ya, jadi dari sisi agama saja sudah seperti itu ya. Terus bagaimana dari segi teknik dan pengetahuan ya? Sekali lagi ya, juga ini juga ada hubungannya ketika Rasulullah juga memerintahkan supaya kita itu menanam tanaman, sobat ya. Tanaman baik buahnya pun akan menjadi sedekah, seperti itu, sobat ya. Dan juga bahkan ada perintah ya, termasuk mau kiamat pun kita suruh tanaman tuh harus ditanam, sobat ya, tunasnya ya, ini ya, hadis riwayat Bukhari itu ya, harus menanam seperti itu. Karena begitu, sobat, fenomenanya. Saya jelaskan dari segi teknik lagi, sobat ya. Jadi ketika terjadi hujan itu dengan curah hujan yang tinggi dalam hujan lebat itu, ini kembali lagi kepada Al-Quran ya. Jadi ada ayat tertentu yang mengatakan akan diturunkan ya, daerah-daerah gersang itu akan diturunkan hujan gitu, dengan curah hujan yang sangat tinggi bahkan lebat, sobat ya. Nah, pada saat itu tidak ada tanaman sama sekali, maka itu tidak akan terjadi proses intersepsi, sobat. Apa intersepsi itu?
proses penyaringan butiran-butiran daripada air hujan itu sobat ya. Jadi air hujan itu titik-titiknya akan terjadi gaya kinetik yang menusuk atau butirannya jatuh ke lahan-lahan, ke tanah gersang itu sobat ya. Kemudian butiran-butiran itu, butiran daripada hujan itu akan menumpuk ya toh, seperti memukul sehingga tanah itu akan menjadi padat sobat. Karena akhirnya air hujan itu akan dalam beberapa jam selanjutnya akan menjadi limpasan ya. Jadi air itu akan menjadi limpasan atau run off lah nama bahasanya itu. Limpasan itu mengalir sobat, mengalir sehingga sungai jelas tidak akan mampu ya. Kalau semuanya tidak menyerap ke dalam tanah, tidak ada resapan, maka akhirnya masuk ke sungai-sungai, anak-anak sungai, dan masuk ke sungai utama, terjadilah banjir. Itulah sobat terjadinya peristiwa banjir itu. Jadi tidak ada filter, tidak ada yang menyaring, tidak ada yang mengurai daripada terjadinya hujan ya. Jika banyak daun-daun sobat ya, seperti hutan, termasuk daun-daun yang tanaman itu, maka yaitu ketika hujan itu 100%, maka air itu akan selanjutnya itu akan menjadi 60% masuk ke tanah sobat. Jadi tinggal 60%-nya. 60%-nya terserap gitu oleh tanah. Karena tanah yang ada tanamannya akan subur sobat ya. Jadi ada daun kering, ada pelepah, kemudian ada bekas-bekas daripada kayu yang membuat tanah itu gembur sehingga air itu masuk. Tinggallah 30% lagi sobat. Jadi paling tidak antara 40 sampai 60% air itu akan habis sebenarnya. Tinggal 30% sobat. Kemana 30% ini akan masuk ke sungai lah. Seandainya pun tinggal 30 bahkan sampai 50% air ini masuk ke sungai, maka sungai itu akan mampu menampung kapasitas itu gitu. Bayangkan kalau 100% air hujan itu semuanya masuk ke sungai sobat, maka sungai itu dari hulu yang akan mengalir ke hilir akan menjadi limpasan utama, akan menjadi debit banjir, yaitu debit yang airnya meluap melampaui batas sungai kanan kiri sobat. Oleh karena itu sobat ya, kita perlu banyak menanam tanaman sobat ya. Menanam tanaman, jadi lakukan reboisasi, penghijauan ya di berbagai tempat sobat ya. Karena perintah pertama dari agama, dari Rasulullah itu memerintahkan seperti itu gitu. Apalagi fenomena seperti yang saya ceritakan sobat ya. Tumbuhan, daunnya itu berzikir sobat ya. Dan zikir itu akan mencegah bala bencana. Dan ingat sobat, ketika bicara bencana, maka teknologi belum tentu bisa menyelesaikannya. Kalau tidak percaya silahkan buat bendungan sebesar apapun sobat ya. Bendungan itu ketika hujan diturunkan melebihi kapasitasnya, maka bendungannya juga bisa jebol sobat ya. Seperti itu. Tapi ketika tanaman-tanaman di sekitar itu ada bendungan, ada tanaman, maka itu lebih kondusif sobat gitu. Karena ada yang mempertahankan, ada yang berusaha untuk mencegah. Begitu sobat ya. Itulah yang terjadi sobat, fenomena yang terjadi saat ini ya. Jadi kita jangan berpikir tanaman itu akarnya meresap air begitu. Tidak sobat, mungkin kita berpikir dulu waktu masih kecil, apa sih hubungannya tanaman dengan banjir gitu. Jangan-jangan akarnya menyerap. Memang iya sobat ya. Jadi akar itu menyerap air, tapi bukan ketika banjir terjadi atau mencegah terjadinya banjir itu bukan akarnya yang bermain gitu. Justru dahan itu dari batang, dari tajuknya sobat yang berperan ya. Jadi ini kalau sudah ditebang gundul, maka secara agama tidak ada yang berpikir ya, kata Profesor Brown William yang bertasbih, tidak ada bertasbih. Kemudian secara teknik, secara proses intersepsi dan evaporasi, dahan itulah sebenarnya yang mencegah atau memfilter, mengurangi. Jadi ketika hujan itu 100% lah seperti itu kodenya, maka akan terjadi proses intersepsi sehingga tinggal 60%. 60%-nya 30%-nya atau 20%-nya masuk ke dalam tanah sobat, terjadi infiltrasi ya, seperti itu. Ketika daerah-daerah yang berada ada tanaman banyak itu lebih subur, lebih cenderung air bisa masuk ke dalamnya. Walaupun jenis tanahnya tipe yang hidrologi D lah, itu yang sulit menyerap ya. Tetapi ketika ada tanaman,
maka di sana akan terjadi proses mikroorganisme yang mampu menyerap air sobat ya. Artinya tidak 100% air itu jatuh ke tanah, di permukaan tanah, mengalir di permukaan tanah, masuk ke saluran-saluran pembuang, anak-anak sungai, kemudian masuk sungai utama. Sehingga ketika curah hujannya semakin tidak berhenti atau tetap lebat, pasti terjadi banjir karena tidak ada proses yang menghadangnya seperti itu sobat ya. Itulah terjadi. Oleh karenanya mari kita perbanyak menanam tanaman sobat ya, karena baik dahan, tajuk ya, jadi sisi bagian atas itu ataupun akarnya itu sama-sama berfungsi dalam mengendalikan air hujan sobat ya. Jadi bisa subur seperti dalam gambar itu sobat ya. Jadi semakin banyak tanaman di muka bumi ini akan semakin dapat mencegah terjadinya bencana sobat ya, bencana banjir. Di lain kesempatan nanti saya akan menjelaskan tentang peristiwa bencana kekeringan sobat ya. Oleh karena itu tanaman itu memang betul-betul dapat mencegah, karena itu sobat ya. Dari segi agama dia bertasbih mencegah bencana, dari segi sains, teknologi atau dari teknik, akar dan dahannya betul-betul mengendalikan proses intersepsi atau jatuhnya air hujan sebelum menyentuh tanah sobat. Nah, biar subur seperti gambar itu sobat ya, itu tidak akan terjadi banjir karena daerah aliran sungainya sangat aman. Baik, itu saja sobat dalam vlog video kali ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.